Kami rindu firman-Mu kembali menyentuh hati kami pada pagi hari ini. Kami hidup di tengah dunia yang mungkin banyak hal tidak menentu dan banyak hal yang berusaha mungkin menggoncangkan iman kami. Tetapi kami sadar bahwa di tengah dunia seperti ini pun ada Tuhan yang tidak henti-hentinya bekerja. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu supaya tangan Tuhan itu yang kembali memimpin setiap kami, memberikan kami kesegaran jiwa, memberikan kami firman-Mu dan memberikan kami tuntunan. Tanpa firman kami tidak bisa melangkah Tuhan. Tanpa firman kami tidak bisa menentukan mana yang benar. Kami hanya akan menerka-nerka di tengah-tengah kegelapan. Tapi Tuhan, kiranya firman-Mu menerangi hati kami dan kembali menguatkan setiap kami pada pagi hari ini. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Keluaran. Mari kita sama-sama membuka kitab Keluaran. Sekarang kita masuk di dalam Keluaran pasal yang kedua. Kita masuk dalam Keluaran pasal kedua, kita masuk dalam cerita tentang Musa ya. Mari kita membaca sama-sama Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bagian ini bergantian. Saya akan baca bagian ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan membaca ayat yang genap. LAI memberi judul Musa lahir dan diselamatkan. Ayat yang pertama. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Tentulah ini. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi Tuhan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuhan putri? Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ya, Bapak Ibu, demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah diselamatkan dari kekuasaan musuh. Sebelum-sebelumnya kita sudah melihat pasal 1 di dalam beberapa pembahasan gitu ya. Kita mulai pasal 1, saya harus sedikit review dulu, barangkali ada yang selama ini ikutnya di KU3, jadi mungkin saya sedikit review dulu. Bagaimana kitab Keluaran ini dimulai? Kitab Keluaran ini dimulai dengan adanya orang-orang yang jumlah kecil, 70 orang. Mereka datang ke Mesir karena waktu itu ada kelaparan. Yusuf yang berkuasa di Mesir waktu itu karena Tuhan memimpin dia, segala yang dilakukannya dibuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kemudian Yusuf menjadi orang yang sangat dihormati di Mesir. Kelaparan terjadi di seluruh bumi, singkat cerita Mesir terbebas dari kelaparan, bahkan seluruh bangsa datang ke Mesir mencari makan. Dan di situ keluarga Yusuf datang juga. Disitulah kita melihat pembentukan sebuah umat Tuhan yang dibentuk dengan begitu panjang prosesnya, tetapi setiap momen Tuhan terus menopang. Dan di situ kita melihat bahwa tidak ada pembentukan yang instan gitu ya. Tidak ada pembentukan yang instan karena Tuhan menggunakan dari sesuatu yang kecil, tiba-tiba Tuhan di kitab Keluaran masuk dengan mengatakan seluruh keturunan itu 70 jiwa, matilah Yusuf. Kemudian ayat 7 mengatakan orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya.
Tiba-tiba dari sejumlah orang kecil, kemudian dari jumlah kecil ini 400 tahun di bawah penjajahan, mereka justru semakin ditekan, ditindas, tapi semakin banyak. Di situ kita melihat pasal 1 dengan begitu banyak drama, dan kita melihat juga betapa kejamnya, betapa banyaknya siasat-siasat Firaun. Waktu itu kita sudah bahas gitu ya, orang-orang Israel suruh dari mereka kerjaannya gembala, sekarang disuruh bangun kota gitu. Ini gak kira-kira. Perubahan posisi sosial dilakukan sedemikian rupa supaya mereka sibuk, terpisah dari keluarga, gak bisa ngurus keluarga, banyak kekacauan di keluarga Israel gitu. Itu siasat yang dilakukan Firaun. Tapi kembali lagi, semua cara Firaun kita lihat gagal, satu persatu gagal. Sampai akhirnya para bidan disuruh, sekarang kalian bunuh anak-anak Israel yang laki-laki. Lempar disuruh dibunuh waktu melahirkan. Tapi kembali lagi Tuhan pimpin Sifra dan Pua, bidan-bidan itu. Kemudian mereka tidak taat pada Firaun. Mereka akhirnya diberkati Tuhan. Justru merekalah yang punya keturunan. Dan di situ kita melihat Firaun akhirnya menyuruh genosida besar. Seluruh Mesir diperintahkan buang anak-anak Israel, laki-laki yang baru lahir dari keluarga Israel, dibuang ke Sungai Nil. Sungai Nil itu simbol dewa mereka juga. Dan di situ kita melihat banyaknya kekejaman, dan kita masuk ke dalam kisah di Keluaran pasal 2 yang hari ini kita akan bahas. Hari ini kita akan melihat sebuah tema, yaitu saya berikan tema diselamatkan dari kekuasaan musuh. Karena selama ini kita sudah lihat betapa banyak ketegangan yang dilakukan, betapa banyak tension, kesulitan yang dihadapi bangsa Israel, sampai kita melihat ini menjadi sebuah kekuasaan besar yang tidak mudah ditaklukkan. Mesir dengan segala kebebalannya, Firaun dengan segala ketegaran hatinya menjadi figur yang begitu antagonis. Kita kalau masuk di film drama, ini musuh ini betapa luar biasa kuatnya. Udah digagalkan satu persatu caranya, masih tetap punya akal-akalan lain. Dan situ kita melihat bagian ini masuk dalam klimaks. Bagaimana Firaun akan menggunakan cara-cara yang kemudian Tuhan balikan semuanya. Diselamatkan dari kekuasaan musuh. Ada 3 hal yang hari ini kita akan renungkan. Pertama, kita akan melihat di bagian awal bagaimana seorang yang diselamatkan ini berasal dari keluarga Lewi. Keluarga Lewi gitu ya. Ayat 1 langsung uniknya dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Bapak Ibu mungkin melewatkan ini ya, keterangan detail ini. Bapaknya orang Lewi, ibunya orang Lewi. Tujuannya apa sih sebetulnya dari awal? Bahkan gak disebutkan namanya. Ada yang bisa menemukan ada nama ayah ibunya Musa di sini? Gak disebut. Bahkan nama Musa pun baru ditulis di ayat 10 nanti. Setelah dia diselamatkan putri Firaun, baru dikatakan dinamai Musa sebab aku menariknya dari air. Tapi dari awal semuanya ibunya Musa tidak disebut, bapaknya Musa juga tidak disebut, kakak perempuannya Musa tidak disebut. Semuanya anonim. Tapi disebut sini Lewi. Kenapa? Kita harus lihat ini ketika kita bahas kitab Keluaran gitu ya. Kitab Keluaran ini kan baru ditulisnya belakangan. Baru ditulis setelah mereka keluar dari Mesir. Ada yang tafsirkan ini mereka waktu di padang gurun diberikan kepada Israel. Ada yang tafsirkan ini mungkin diberikannya lebih belakangan lagi waktu mereka sudah dibuang di Babel. Tapi manapun penafsirannya, kita lihat berarti ini ditulis di dalam keadaan Israel sudah mengenal namanya suku-suku. Kitab Keluaran ini sudah tahu ada pembagian-pembagian suku, dan di situ mereka waktu melihat nama Lewi, mereka ingatnya waktu baca ini, mereka ingat Lewi ini adalah suku yang dikhususkan melayani Tuhan. Dikhususkan melayani Tuhan. Maka ketika bagian ini ditulis, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Berarti Musa itu seperti mau menulis bahwa sejak awal memang Musa itu sudah memenuhi syarat untuk jadi pelayan Tuhan. Sejak awal Musa itu sudah dipersiapkan, waktu bahkan dia lahir, dia sudah dipersiapkan menjadi seorang pelayan Tuhan. Identitas Musa sudah ditentukan sebelum Musa melakukan apapun di dalam kehidupannya.
Ini yang kita bisa melihat. Yang pertama maka kita belajar, poin pertama adalah identitas itu ditentukan oleh panggilan, bukan penampilan. Identitas ditentukan oleh panggilan, bukan penampilan. Di sini kita lihat ya, Musa itu sepenuhnya orang Lewi. Di situ orang Lewi ditetapkan dalam masa kemudian, masa hidup Musa, mereka jadi klerus gitu ya. Mereka jadi orang-orang yang dikhususkan, imam gitu. Semua imam harus dari keturunan Lewi, yang pegang kemah suci, bongkar pasangnya keturunan Lewi juga. Semua Lewi ini jadi satu suku yang dikhususkan. Bahkan Lewi juga nanti akhirnya tidak punya tanah khusus di dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan menjadi miliknya. Wah, ini suku yang dikhususkan sedemikian rupa. Mereka baca bagian ini, mereka sadar Musa ini segitu khususnya di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ayat yang berikutnya. Ayat kedua dikatakan, ini kan seorang laki-laki dari seorang Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Di sini cantik ini maksudnya dalam terjemahannya mungkin bisa kita bayangkan elok gitu ya, mungkin parasnya indah dan lain sebagainya. Di sini kita mungkin merasa apa ini tiba-tiba penulisnya kok komentarnya sangat sepele gitu ya, tiba-tiba muji penampilan fisik gitu ya. Apakah kita benar-benar melihatnya ini fisiknya emang sebegitu bagusnya penampilan Musa itu waktu lahir, atau kita anggap ini ibunya ya sepertinya kayaknya kalau anaknya jelek dianya, apakah ibunya nggak mau sebegitu niatnya menyelamatkan anak ini? Kan kita jadi banyak pertanyaan gitu ya waktu kita baca bagian ini. Dan mungkin kita bertanya-tanya, ibu mana sih yang nggak menganggap anak laki-lakinya elok gitu ya, parasnya gitu ya. Semua ibu pasti begitu melihat seorang anak laki-laki lahir, seorang bayi lahir ya gak mungkin ada yang bilang ini jelek gitu ya. Jadi kita melihat apa yang dimaksud penulis ketika bilang seorang anak laki-laki itu ketika lahir dilihat bahwa anak itu cantik atau elok parasnya atau baik gitu sebetulnya. Dalam terjemahan aslinya cantik atau elok ini menggunakan kata tov atau itu bisa disebut sebagai baik. Tapi ketika kita berkata tentang tov, baik, ini bukan muncul sembarang baik secara umum. Tetapi inilah yang Tuhan berulang-ulang sebutkan di dalam kisah Kejadian pasal 1. Dikatakan Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan cakrawala, hari pertama, hari kedua. Selalu Tuhan katakan, menyimpulkan setiap hari dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu tov. Atau mungkin sekarang kita melihat kisah Musa itu sepertinya Musa dikatakan baik, indah, cantik karena Musa sejalan dengan tujuan penciptaan Allah. Di sini kita melihat paralelnya banyak sekali di kitab Keluaran dan Kejadian seperti saya sudah sering bahas sebelumnya. Tuhan melihat di kitab penciptaan, kitab Kejadian ketika mencipta segala sesuatu, Tuhan menciptakan baik, baik, baik. Bahkan menciptakan hari ke-6 dikatakan sungguh amat baik, me'otov, sungguh amat baik, baik sekali gitu ya. Dan di sini sekarang Musa ketika dilahirkan kembali dikatakan anak itu dilihatnya cantik, baik atau elok gitu ya. Di sini kita melihat pelajaran pertama kita bahwa identitas seorang umat Tuhan, identitas seorang anak Tuhan ditentukan dari bagaimana dia sudah dipersiapkan di dalam panggilan yang Tuhan mau berikan. Panggilan mendahului penampilan. Itulah identitas umat Tuhan. Kita melihat di dalam keadaan ini umat Tuhan itu disebut baik, gereja Tuhan itu disebut baik. Bukan karena penampilan kita, bukan karena achievement kita, tetapi karena kita dipersiapkan masuk di dalam sebuah karya besar Tuhan. Kita dipersiapkan masuk di dalam sebuah karya besar yang Tuhan ciptakan. Musa disebut baik karena dia masuk di dalam narasi penciptaan yang Tuhan akan selesaikan sampai akhir. Musa disebut baik sebelum dia bisa lakukan mujizat,
sebelum dia taat diutus Tuhan, meskipun awalnya tidak taat. Sebelum dia jadi dikenal sebagai tokoh pendoa syafaat yang besar. Sebelum dia dikenal sebagai orang yang menerima 2 loh batu, 2 hukum Tuhan. Sebelum semua itu, bahkan sebelum dia bisa diselamatkan dari air gitu ya. Sebelum dia mengalami semua itu, Tuhan ketika Musa begitu lahir dikatakan anak itu baik. Karena Tuhan sedang mempersiapkan dia. Kita melihat hari ini banyak keadaan di tengah dunia melihat apa definisi hidup yang baik di dalam dunia kita hari ini ya. Apa definisi hidup yang beautiful? Apa definisi hidup yang indah di mata dunia kita, di mata kebudayaan kita? Kita banyak kesempatan melihat dunia yang terus berganti dari satu poros ke poros lainnya. Kita melihat dunia yang terus menempatkan definisi baik dari banyak aspek-aspek yang dunia betul-betul soroti gitu ya. Kita melihat banyak masalah-masalah di tengah-tengah dunia kita berkaitan dengan identitas. Paling enggak mungkin saya bisa sebutkan beberapa masalah tentang identitas di tengah dunia. Mungkin ada orang-orang yang merasa, aduh identitasku begitu mengalami krisis gitu. Kenapa? Karena merasa diri inferior. Jadi masalah identitas yang pertama seringkali berkaitan dengan inferioritas. Berkaitan dengan, aduh hidupku gak sehebat orang lain. Hidupku gak semengagumkan teman-teman kantorku misalnya. Achievementku di kantor gak semelesat teman-teman rekan kerjaku misalnya. Itu menjadi sebuah masalah identitas. Dari situ merasa minder, dari situ merasa kayaknya aku gak sebegitu signifikan di tengah dunia. Atau mungkin masalah identitas lainnya berkaitan dengan tadi inferioritas. Sekarang mungkin ada juga yang meletakkannya superioritas. Akhirnya kita merasa iya hidup ini gak beres emang. Lihat orang-orang banyak sekitar kita, orang-orang gak beres hidupnya. Kenapa? Karena udahnya kita memaksakan cara hidup kita kepada orang lain. Akhirnya kita merasa diri, lihat dong hidupku yang paling beres nih. Rajin pelayanan, kerjaan lancar, keluarga baik, semua gak pernah ada masalah. Akhirnya kita melihat begitu ada orang-orang yang di kantornya masalah, di keluarganya masalah, di mana-mana masalah. Kita anggap ya ini biasalah, mereka kerohaniannya belum setinggi saya gitu ya. Ini masalah superioritas gini, meletakkan identitas di dalam tempat yang salah. Atau mungkin masalah identitas lain di tengah dunia kita bicara tentang peer pressure gitu ya, tekanan kelompok. Merasa ya kita diberikan komunitas Asian culture yang begitu kental dengan guilt and shame gitu ya, dengan perasaan bersalah. Kalau misalnya ada apa-apa sungkan terus, mau bicara apa sungkan, semua mau mengutarakan pendapat sungkan, ngelihat ibadah kayaknya kurang baik, ibadah kayaknya kurang rapi, tapi sungkan ngomongnya. Buat hal yang baik pun sungkan, saking sungkannya. Semua kan di dalam budaya Asia gitu ya, banyaknya sungkan terus, yang takut menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Beda sekali bandingkan dengan kebudayaan Western gitu ya. Pokoknya benar-benar salah-salah, belak-belakan, ngomong langsung, orang tersinggung, pokoknya yang saya bicarakan benar. Itu kan sebuah perbedaan budaya yang begitu signifikan, kontras. Tapi ternyata budaya seperti ini pun bikin kita di tengah dunia menjadi banyak hal terhambat karena banyak rasa sungkan, banyak perasaan, aduh takut nyinggung orang lain, aduh takut segala macam takut. Akhirnya kita jadi menempatkan identitas di dalam ketakutan. Masih banyak hal lain yang menjadi permasalahan identitas. Tetapi di sini kita melihat bahwa seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan, seorang anak-anak Tuhan, umat Tuhan adalah mereka yang identitasnya tidak ditentukan dari faktor eksternal, tidak ditentukan dari faktor budaya, tidak ditentukan dari betapa banyaknya fear, betapa banyaknya shame, rasa malu, rasa bersalah yang tekanan sosial berikan. Tetapi identitas seorang anak Tuhan, umat Tuhan ditentukan dari bagaimana Tuhan memberikan panggilan, mempersiapkan engkau dan saya di dalam sebuah karya besar yang Tuhan berikan. Dengan cara seperti ini sajalah kita maka bisa melihat identitas kita tidak akan terombang-ambing gitu ya.
Ada orang-orang mungkin begitu mudah terombang-ambing karena kenapa? Aduh, begitu tertolak dikit langsung merasa kayaknya hidupku nggak berharga, dunia begitu runtuh seketika, tertolak dikit atau PDKT gagal atau mungkin ini kita pemuda mau bahas tentang love gitu ya, in the selfish world. Kita mau melihat di tengah dunia kita betapa banyaknya begitu ada cekcok kita langsung bilang ini toxic, ini relasi yang nggak beres, ada konflik nggak bisa diselesaikan dengan baik, ini berarti relasi nggak beres gitu ya, relasi yang nggak sehat. Kita nanti melihat banyak hal, dunia kita meletakkan permasalahan identitas ini di dalam banyak hal yang membuat kita akan swing dari satu poros ke poros lain. Masalah penolakan, masalah sekuritas, masalah banyak hal. Akhirnya kita jadi orang yang gak bisa tenang. Akhirnya kita jadi orang-orang yang mungkin gak tentram hidupnya di tengah dunia. Kenapa? Karena berusaha cari tahu, aduh orang lain perasaannya gimana. Meletakkan semuanya di dalam untuk menyenangkan orang lain. Bapak Ibu, ini bukan cara hidup umat Tuhan. Cara hidup umat Tuhan adalah umat Tuhan yang identitasnya ditentukan dari apa yang Kristus berikan kepada setiap kita. Ketika kita melihat bagian ini, Musa dari awal langsung dikatakan dia dipersiapkan dari sebuah kaum Lewi. Dipersiapkan dari awal untuk melayani Tuhan. Dan di situ dia dikatakan dia cantik, dia indah, dia elok. Karena dia sejalan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kitab Kejadian. Di dalam kisah penciptaan. Musa menjadi seorang anak yang dari awal dipersiapkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Pertanyaannya, di mana Bapak Ibu meletakkan kepercayaan dirimu? Di mana kita semua menempatkan identitas diri kita? Apakah di dalam banyak penerimaan dan cara pandang orang lain? Atau kita sungguh-sungguh mau menempatkannya, Tuhan aku mau mengerjakan yang benar karena Tuhan percayakan A, B, C, Tuhan percayakan pekerjaan ini, Tuhan percayakan keluargaku, Tuhan percayakan studiku hari ini. Dan aku mau mengerjakannya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itulah identitas sejati umat Tuhan. Identitas yang ditentukan bukan dari kita mencapai sesuatu dulu, tetapi kita diberikan panggilan dulu oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita lanjut sedikit ke ayat 3. Ayat 3 kemudian dikatakan, Ibu Musa tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Di sini dikatakan diambilnya sebuah peti pandan, sebuah keranjang gitu ya. Tapi menariknya keranjang ini cuma muncul dalam sepanjang Alkitab kita, cuma muncul dalam dua bagian. Pertama di bagian ini, dan yang kedua munculnya di dalam sebuah cerita kisah tentang Nuh di kitab Kejadian. Maka kisah ini mau menceritakan apa? Kitab ini sepertinya sengaja mau menceritakan bagaimana Musa dan Nuh itu sama-sama akan mengalami musibah besar. Musibah di mana mereka menghadapi sebuah ancaman kematian. Dan kematian ini mereka akhirnya selamat karena sebuah keranjang atau sebuah bahtera gitu ya. Musa di keranjang, Nuh di bahtera. Ini katanya sama. Dan di situ kita melihat mereka sama-sama dipersiapkan lagi untuk menjadi penyelamat dari sebuah komunitas umat Tuhan. Ini memperkuat, jadi kita melihat Musa ini bukan sembarang orang yang tiba-tiba kebetulan satu anak yang ya tiba-tiba kebetulan terancam dan akhirnya dicatat lalu sudah selamat, dibesarkan dan akhirnya Tuhan pakai kehidupan dia. Bukan. Dari awal Tuhan sudah memegang kehidupannya. Dari awal sejak dia lahir Tuhan sudah menempatkan dia di dalam sebuah konteks yang lebih besar di dalam dunia ini. Setiap anak-anak Tuhan ditempatkan di dalam sebuah konteks yang besar di tengah rencana Tuhan. Bapak Ibu tidak hidup sekarang dengan berbagai pergumulan lalu di tengah-tengah kita berjalan kemudian oh ya tahun segini bertobat, begitu bertobat mulai ke gereja, mulai aktif, mulai pelayanan lalu akhirnya Tuhan baru melirik kita, baru oh ya kayaknya ini orang ini taat deh, kayaknya orang ini bisalah dipakai Tuhan, akhirnya Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan, itu bukan sesuatu yang Tuhan baru rencanakan belakangan.
Setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang dari awal Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah pegang, dan Tuhan berikan panggilan, ditempatkan di sebuah konteks besar, di mana hari ini Bapak Ibu, Saudara dan saya berada. Tuhanlah yang menempatkan kita, dan Tuhan mau mengerjakan sebuah pekerjaan besar di dalam kehidupan kita. Inilah yang pertama yang bisa kita renungkan. Umat Allah disebut elok bukan karena penampilannya, tetapi karena panggilannya di dalam rencana kekal Tuhan. Sekali lagi saya katakan, umat Tuhan disebut elok, disebut cantik, disebut indah, bukan karena penampilannya, bukan karena performanya, tetapi karena panggilannya di dalam sebuah rencana kekal Tuhan. Panggilan apa yang diberikan hari ini kepada setiap kita? Panggilan apa yang diberikan kepada setiap kita di dalam dunia kita, pekerjaan dan berbagai hal lain. Itulah yang Tuhan mau kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Bukan melihat pada achievement kita. Bukan melihat pada banyak yang bisa kita capai. Bahkan bukan melihat daripada seberapa banyak berkat yang bisa kita berikan pada orang lain. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah seperti kisah Musa. Dia dari awal memang dipersiapkan untuk menjalani trek itu bersama dengan Tuhan. Menjalani panggilan itu bersama dengan Tuhan. Seberapa mungkin dia lari, dan bahkan nanti di pasal-pasal berikutnya, seberapa banyak pun dia berusaha menolak Tuhan. Aku gak fasilida, Tuhan jangan aku, orang lain aja. Pada akhirnya Tuhan adalah Tuhan yang menunjukkan dirinya itu pemburu yang handal. Dia akan incar terus sampai ke titik paling jauh sekalipun. Firman Tuhan mengatakan, kemana aku dapat berlari daripada rohmu? Di mana aku berlari, di situ engkau ada. Kemanapun Tuhan adalah pemburu yang handal. Dia akan incar setiap anak-anak yang sudah dipersiapkan. Dia akan incar setiap orang yang berusaha bahkan menyangkal, aku gak selayak itu dipakai Tuhan, aku gak sehebat itu. Tidak Bapak Ibu, Tuhan dari awal sudah menyiapkan setiap kehidupan kita untuk mengerjakan pekerjaan besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Maka aplikasi yang lebih praktis adalah seringkali kita hanyut di dalam berbagai hal yang berusaha menggoncangkan narasi hidup kita. Mungkin banyak narasi-narasi dunia yang berusaha mengatakan, membuat kita merasa kamu tuh sendiri, kamu tuh gak bisa kontrol apapun, dan bahkan banyak hal lain. Ada kita jadi orang yang mungkin cepat emosi, cepat terbawa arus, cepat terbawa amarah dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami kesendirian, kita merasa, iya kenapa hidup kok begini amat. Akhirnya kita mulai menyalahkan banyak hal. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan komunitas, menyalahkan masa lalu, menyalahkan pembentukan orang tua, menyalahkan banyak hal. Tapi Tuhan akan mengatakan, kamu sendiri. Tidak, Tuhan menyertai engkau. Kamu mungkin gak bisa mengontrol waktu, tapi Tuhan mengontrol kehidupanmu. Kamu mungkin mengalami banyak hal masalah, tetapi Tuhan tetap memegang setiap apa yang terjadi yang salah sekalipun dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya pernah waktu dalam masa S1 kuliah teknik sipil, dalam masa akhir-akhir studi saya mengerjakan satu proyek drainase gitu ya, mengerjakan satu proyek untuk memperbaiki saluran-saluran air, merencanakan perbaikan gitu. Saya nggak sampai mengeksekusinya sebagai proyek, tapi di situ saya coba memetakan satu komplek besar di Bandung, seluruh saluran-saluran selokannya semua saya jadi kayak orang PU gitu ya, saya bawa meteran, ukur selokan satu-satu, gorong-gorong saya ukur dimensinya, bentuknya bulat atau trapesium atau macam-macam semua. Ratusan ruas saluran saya terus telusuri, arusnya dari mana ke mana, bahkan di bawah jembatan pun saya ukur. Ada sungai besar, saya terjun ke sungai gitu ya, waktu airnya lagi surut, saya bawa meteran, ukur berapa panjangnya. Semua dimodelkan di komputer, sampai satu titik ngelihat, ini kemana saluran, berantakan semua, arusnya kemana-mana, ntar ketemu di titik-titik, nyampe ke sebuah gorong-gorong. Bukan gorong-gorong, mungkin berangkal gitu ya, beranghang. Akhirnya sampai di situ, saya harus masuk ke dalam tempat satu saluran yang cukup besar sebelum masuk ke sungai. Di situ semua saluran-saluran dari limbah rumah tangga gitu dikumpulkan di situ.
Akhirnya saya lepas sepatu saya, lepas sendal, gulung celana, saya jalan di situ, menyusuri, lihat ada berapa titik dari perumahan itu masuk ke situ. Satu persatu saya ukur sambil saya meratapi, ngapain ngerjain ini semua? Udahnya mau sekolah Alkitab, ngapain kerjain ini semua gitu ya. Terus udahnya sampai di situ merasa udah kotor banget gitu, bau semua, limbah-limbah rumah, nggak tahu ini apa aja yang keluar di sini. Dari seluruh ratusan rumah, semua limbahnya saya injak gitu ya. Dan di situ saya merasa, aduh udah zaman COVID, udah nggak ada kuliah, nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak ada pilihan mundur, udah semester terakhir. Saya mulai merasa, apa ini salah jurusan kali ya gitu ya. Dan di situ merasa dalam beberapa bulan, sempat ada vakum sekitar 2 bulan saya nggak ngapa-ngapain akhirnya. Kan skripsi itu harus diselesaikan selama 6 bulan normalnya. 2 bulan di tengah-tengah saya meratapi nasib, nggak ngapa-ngapain. Apalagi zaman COVID, banyak pembenaran bisa dilakukan. Aduh, lagi nggak fit dikit bilangnya, udahlah diam aja di rumah, nanti aja kerjain skripsinya minggu depan. Akhirnya mulai terjun lagi, merasa aduh berat lagi. Ketemu orang ditanya, siang Pak, Bapak mau perbaiki jalan? Warga setempat mulai antusias gitu ya. Padahal saya nggak perbaiki jalan, saya cuma ngukur aja buat proyek saya. Itu jadi satu pengalaman begitu berat waktu itu, sampai merasa apa ini salah jurusan. Jadi itu udah masa akhir studi, tinggal berapa bulan bisa wisuda sebetulnya. Dan itu tapi makin lama makin berat. Tapi sampai akhirnya semua proyek itu selesai. Dan di situ sampai sidang terakhir pun ternyata Tuhan pimpin sedemikian rupa. Dosen pembimbing saya sampai bilang, kayaknya kamu cukup kuat pegang konsep tentang perairan gitu ya. Kamu mau nggak studi lagi S2 gitu? Saya nggak kepahitan waktu itu ya, saya nggak trauma. Tapi waktu itu saya bilang ke dosen pembimbing saya, maaf Pak, nggak dulu. Oh kenapa? Kamu mau kerja? Lagi COVID susah cari kerja loh. Saya bilang, saya mau jadi pendeta. Langsung bapak pembimbing tesis skripsi saya Muslim dia bilang, aduh kamu salah jurusan gitu. Ngapain ngambil sipil susah-susah, udah yang ngambil sumber daya air di kampus saya dikit, waktu itu cuma sekitar 3 atau 4 orang dari 200 orang. Jadi memang sangat sedikit yang mau ambil itu karena proyeknya proyek pemerintah gitu ya. Jadi bapaknya merasa ini udah bagus ada penerus yang ngambil sumber daya air, mau jadi pendeta gitu. Tapi waktu itu saya merasa ya Tuhan pimpin dan perlengkapi sampai titik akhir. Di tengah-tengah keadaan paling berat, bahkan merasa salah jurusan sekalipun, saya sadar begitu sudah masuk kuliah teologi, semua pembelajaran sipil memang tidak terpakai ilmu-ilmunya di kuliah teologi. Semuanya begitu beda, begitu jauh sekali bedanya. Bahkan saya semester 1 trauma lagi melihat betapa banyaknya paper yang harus dibuat. Saya belajar lagi dari awal lagi. Tapi di situ Tuhan sertai, Tuhan perlengkapi, banyak logika pikir dan berbagai hal lain sungguh-sungguh memperlengkapi dan menguatkan saya untuk bisa kuliah di teologi. Di situ saya sadar Tuhan sudah mempersiapkan sejak awal masuk di teknik sipil S1 umum bukan sebuah kebetulan, tetapi sebuah jalan yang memang Tuhan persiapkan dan Tuhan pakai. Saya tidak tahu ke depan bakal berguna seperti apa lagi, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja dari dulu sampai hari ini adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berhenti bekerja dengan cara yang ajaib. Merasa salah jurusan pun itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan di situ Tuhan masih punya banyak alternatif yang Tuhan mau kerjakan. 3 hari lalu kalau nggak salah, saya tanya Pak Pendeta Anton. Pak Anton, minggu depan ini ada hari lahir NU gitu ya, ke-100. Gimana kita harus mengadaptasi ibadah di GRI Malang ini gimana? Soalnya kita juga baru tahu. Dan Pak Anton bilang, saya tanya juga, Pak Anton mungkin nggak kalau pindah jadwal gitu ya? Nggak datang tanggal 8 gitu kan, nggak enak kalau misalnya pas Pak Anton datang tapi pas hari lagi bising-bisingnya di luar gitu, ibadah juga jadi nggak kondusif mungkin dan lain sebagainya. Tapi Pak Anton justru bilang jangan, jadwal dia memang nggak bisa berubah lagi. Dan saya tawarkan apa mau ibadahnya sore aja. Pak Anton bilang
jangan dengan terlalu mudah tutup sebuah ibadah. Bukan artinya tutup, tapi mengubah keadaan ibadah. Kenapa? Ibadah itu adalah sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Situ Pak Anton bilang, seringkali kita dari banyak keadaan eksternal seperti ini, kita begitu cepat merasa, aduh gak ada jalan lain. Ini solusi terbaik, kayaknya alternatifnya A, B, C. Kita pertimbangkan alternatif pertama, kedua, ketiga, udah ini gak terlalu bijaksana, udah kita pilih alternatif keempat. Tapi padahal mungkin Tuhan sedang mempersiapkan alternatif ke-40 yang belum kita pikirkan. Tuhan masih punya banyak cara-cara lain yang kita belum bisa pikirkan. Dari situ saya jadi belajar, iya ternyata memang masih banyak hal lain yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Masih banyak alternatif lain yang mungkin kita saat ini belum pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya mungkin punya banyak pergumulan lain, mungkin banyak mengalami pergumulan tentang identitas, bagaimana kita menempatkan diri di tengah dunia. Tetapi Tuhan sudah bekerja sejak awal kita ada di tengah dunia ini. Tuhan menempatkan kita di sebuah konteks besar. Dan di situ identitas kita ditentukan dari bagaimana Tuhan memberikan panggilan. Di situ banyak alternatif-alternatif yang Tuhan sudah siapkan untuk engkau dan saya hadapi. Mari kita belajar untuk menempatkan identitas kita di dalam karya besar yang Tuhan berikan. Ini yang pertama yang kita renungkan. Identitas ditentukan oleh panggilan, bukan penampilan. Yang kedua, kita masuk ke dalam ayat-ayat berikutnya. Kita melihat ayat 5 dan ayat 6. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ya Bapak Ibu, kita tidak tahu seberapa banyak putri yang dimiliki oleh Firaun. Karena pasti seorang raja besar, terbesar waktu itu, mungkin penafsir mengatakan putrinya puluhan, mungkin banyak sekali atau entah ratusan. Jadi ketika bilang Musa itu apakah dia satu dari cucu kesayangan Firaun, kita mungkin akan mengatakan ini sepertinya nggak realistis gitu ya, karena Musa itu cuma satu dari segelintir orang yang ada di istana Firaun gitu. Jadi kita tidak melihat sespesial itu, karena begitu sekarang Musa berusaha melawan Firaun, sepertinya Firaun pun nggak punya banyak hal yang berat kalau Musa pergi gitu. Firaun begitu gampangnya menentang apa yang Musa ajukan, dan di situ kita melihat jadinya Musa ini sepertinya agak merasa asing juga di tengah-tengah Mesir, karena ketika berhadapan dengan Firaun, ini bukan seorang kakek yang bisa dia nego dengan mudah gitu ya. Tapi ketika kita melihat putri Firaun mandi di sungai Nil, ini mandi pun bukan sekadar mandi, tetapi sungai Nil itu sebuah sungai yang ada dewanya bagi mereka, dan maka ketika putri Firaun mandi ini ada sebuah ritual kultik yang sedang dijalankan. Maka kita melihat ketika di dalam keadaan seperti ini ada banyak hal yang sepertinya kebetulan sekali. Tiba-tiba ada putri Firaun, tiba-tiba dia bukannya marah, bukannya lakukan apa yang Firaun lakukan, bukannya bunuh Musa, tapi sepertinya banyak hal yang kebetulan sekali dan kita mungkin tahu langsung ini pasti pekerjaan Tuhan. Tapi kita justru sekarang mau lihat keadaan ibunya Musa gitu ya. Keadaan ibunya Musa, dia ada di dalam keadaan, ayat 3 dikatakan, tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Sudah tidak ada lagi strategi cadangan yang dimiliki. Tidak ada lagi alternatif lain. Dia harus melepaskan anaknya. Dan di situ melepaskan ke sungai Nil ini sama-sama aja dengan menjalankan apa yang Firaun kehendaki gitu ya. Firaun berkehendak supaya semua Israel menghadapi kematian. Berlawanan dengan Tuhan yang mengupayakan kehidupan, Firaun mengupayakan kematian. Dan di sini Yokhebed atau ibunya Musa ini tidak punya pilihan lain selain menjalankan apa yang Firaun kehendaki, kematian. Musa dilepas ke sungai Nil, diberikan gala-gala semua ini. Itu bukan sebuah solusi yang terlalu brilian, karena
Sungai Nil itu banyak buayanya juga. Itu sungai di mana buaya yang sudah biasa di Sungai Nil itu pun dianggap sebagai dewa. Ini dewanya banyak sekali di Sungai Nil. Ini wilayah kekuasaan musuh. Masukkan bayi di sebuah sungai, tinggal dicaplok buaya, habis sudah langsung gitu ya. Di situ kita melihat ini adalah iman di ujung, betul-betul pilihan terakhir, gak ada lagi alternatif lain. Maka ketika dia menyerahkan, ini bukan sedang punya optimisme, ya ini kayaknya nanti bisa selamat lah ketika masuk ke dalam sungai ini, kayaknya masih bisa selamat. Gak ada, udah gak ada harapan. Di sini sebuah keputusasaan sudah terjadi, dan disitulah penafsir mengatakan Yokhebed ini, ibunya Musa, menaruh nasib bayinya untuk berpikir siapa tahu berujung di kaki putri Firaun. Dengan satu kepercayaan, ya semoga perempuan muda ini pun gak melakukan apa yang Firaun lakukan sebagai tindakan pembunuhan. Ini adalah sebuah penyerahan yang penuh keputusasaan ke tangan Tuhan ketika semua sumber daya yang si ibu ini miliki sudah habis. Ini sebuah keputusan yang begitu berat, menyerahkan ke tangan Tuhan ketika semua sumber daya, semua alternatif lain sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Dan disinilah Tuhan bekerja menggunakan putri Firaun untuk menyampaikan belas kasihan. Putri Firaun ini ternyata seorang perempuan yang tidak mendukung program ayahnya, dan di situ tiba-tiba dia semata-mata iba terhadap sebuah bayi laki-laki yang menangis, dan di situ dia langsung tahu ini bayi orang Ibrani. Kata kerja di sini pakai belas kasihan gitu ya. Di dalam ayat 6 yang tadi kita baca, belas kasihanlah ia kepadanya. Di sini menggunakan kata yang sungguh-sungguh iba dan merasakan kasihan penderitaan ini begitu berat bagi orang Ibrani. Tapi kita melihat iman seorang ibu Musa, iman seorang Yokhebed ini adalah iman yang dinyatakan di dalam keadaan tidak ada lagi sesuatu untuk diandalkan. Bapak Ibu, seringkali Tuhan memakai keadaan-keadaan seperti ini. Tuhan memakai keadaan di mana kehidupan kita menjadi kehidupan yang mungkin sampai terakhir tidak ada lagi alternatif lain. Ya udah, itu namanya iman. Itu namanya pengharapan kepada Tuhan. Kita ketika berada di dalam keadaan yang mungkin masih punya solusi lain, kecukupan, masih punya hal lain yang bisa dipegang, kita mungkin tidak bisa seberiman itu. Kita mungkin masih bisa punya cara-cara lain yang kita andalkan. Tetapi seringkali Tuhan memakai keadaan-keadaan seperti ini untuk bekerja dalam kehidupan kita, mengajarkan bahwa berserahlah kepada Tuhan. Karena di dalam keadaan paling akhir pun Tuhan akan bekerja dan Tuhan bisa membalikan keadaan. Kita diajak hari ini untuk belajar dari sebuah keadaan ibunya Musa yang tidak disebutkan namanya. Ibunya Musa yang dinamakan Yokhebed ini, saya sedikit singgung nama ibunya. Nanti nama ibu ini baru muncul di pasal-pasal berikutnya. Yokhebed ini adalah sebuah nama yang unik sebetulnya ya, karena Yok itu sebuah gambaran nama yang menyatakan Tuhan, Yahweh itu singkatan dari nama Yahweh. Dan Yokhebed itu kebetnya lebih merujuk kepada kata kemuliaan, kabod, glory. Jadi nama ibunya Musa itu sebetulnya nama yang menyatakan Tuhan sebagai Allah yang mulia. Tapi di sini dia kemudian mengalami sebuah masa-masa yang begitu berat karena dia melihat mana mulianya Tuhan ketika kehidupan ini begitu sungguh-sungguh amat berat. Tapi di situ Tuhan nyatakan kemuliaannya lewat cara apa? Di tengah-tengah keadaan tidak ada pilihan, Tuhan nyatakan kemuliaannya dengan menyelamatkan seorang bayi yang harusnya masuk ke dalam sungai kematian. Harusnya masuk ke dalam garis kematian yang dikehendaki musuhnya. Tapi di situ sampai kembali kepada putri Firaun. Harusnya putri Firaun itu pun dukung ayahnya, tetapi ternyata tidak. Tuhan kembali balikan keadaan sungai Nil, balikan keadaan putri Firaun, dan akhirnya Musa jadi seorang yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam pembebasan yang Tuhan akan kerjakan. Disinilah
Musa dipersiapkan, nantinya Musa akan menjadi seorang yang akan menyuarakan, dirikanlah kemah suci sebagai simbol kemuliaan Tuhan. Dari seorang ibu yang namanya artinya kemuliaan Tuhan, menjadi seorang anak yang akan mempersiapkan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu. Tuhan yang akan mengajarkan bahwa kehidupan kita mungkin mengalami titik-titik di mana kita tidak lagi punya pilihan. Kita tidak lagi punya alternatif lain. Mungkin banyak keadaan-keadaan yang berat dan seringkali banyak alternatif sudah tertutup, pilihan-pilihan sudah tertutup. Tapi di situ Tuhan mau nyatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari ibu yang menyatakan kemuliaan Tuhan, dalam hidupnya belum bisa lihat apapun. Tetapi nanti anaknya akan menyatakan Tuhan adalah Tuhan yang hadir di kemah suci yang mulia. Ini yang kedua yang bisa kita lihat. Bahwa seorang ibu Musa memberikan sebuah penyerahan total di titik yang tidak ada harapan. Penyerahan total di titik yang tidak ada harapan. Bapak Ibu, iman kita diukur bukan dari seberapa besar keberanian kita mengambil resiko. Seberapa besar kita berani membangun meskipun kita belum ada biaya gitu ya mungkin ya. Bukan cuma sekedar berani ambil resiko gitu ya. Tetapi justru keberanian untuk mengaku bahwa kita tidak bisa kontrol semuanya. Yokhebed tidak bisa kontrol menjaga terus bayinya sampai besar, menyelamatkannya semua. Iman itu bukan cuma sekedar berani ambil resiko gitu ya. Kalau cuma ambil resiko kita bisa punya risk management yang begitu maju di zaman ini. Kita bisa punya banyak ilmu-ilmu yang kita andalkan untuk kita memikirkan masa depan, masih ada alternatif lain. Iman itu bukan cuma diukur dari keberanian mengambil resiko, tetapi keberanian untuk mengaku, Tuhan aku tidak bisa kontrol semuanya. Tuhan aku tidak sanggup. Tuhan banyak hal yang tidak menentu dalam kehidupanku dan sangat-sangat sulit untuk lalui hari-hari ke depan. Tetapi di situ iman justru diuji lewat keadaan tidak ada harapan. Dan di situ kita belajar namanya berserah. Di situ kita belajar namanya berserah. Hari ini banyak pelayanan-pelayanan dikerjakan juga di tengah gereja kita. Bukan berarti karena kita hebat, karena kita maju, karena kita berkembang, karena kita berani ambil resiko membuka pelayanan baru. Bukan, Bapak Ibu, percayalah ini bukan sekedar keberanian. Keberanian ngambil resiko dan melihat kayaknya Tuhan bisa bekerja dari sekarang gitu ya. Mungkin tahun ini kayaknya gereja Malang akan jadi sebuah gereja yang maju. Bukan, ini bukan cuma sekedar optimisme belaka. Tapi justru kita beberapa waktu lalu kita retreat, kita sadar betapa banyak kesulitan dan ketidakmampuan kita. Kita tidak sanggup, kita nggak punya banyak resources. Dan mungkin kita juga nggak punya banyak hal untuk bisa kita kontrol. Tetapi justru dari keberanian untuk mengaku itulah. Mengaku bahwa kita tidak bisa kontrol semuanya. Di situ Tuhan mengajarkan kita apa yang namanya berserah. Maukah Bapak Ibu juga hari ini belajar dalam kehidupan keluarga kita. Kehidupan kita membesarkan anak. Kehidupan kita mungkin menjalin relasi. Menjalin komunikasi yang baru dengan rekan bisnis, rekan kerja. Atau mungkin banyak hal lain. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi justru dari keberanian untuk mengaku bahwa kita ini lemah. Di situ kita belajar namanya berserah. Ini yang kedua yang bisa kita pelajari dan kita melihat yang ketiga. Akhirnya secara singkat kita melihat Musa menjadi seorang yang bertumbuh di dalam keluarga Mesir. Akhirnya kita melihat di dalam ayat 7, 8, dan 9. Firman Tuhan menunjukkan putri Firaun ini jadi digambarkan dia sepertinya berhasil diakal-akali oleh kakak perempuan Musa gitu ya. Sepertinya kok dengan mudahnya bisa memberikan izin begitu saja. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Ini gambarannya seperti memang nggak tahu apa ini putri Firaun kan orang terpelajar gitu ya. Ketemu orang anak muda, perempuan, kelihatannya pasti langsung kelihatan orang Ibrani, tiba-tiba dia tawarin, udah tahu juga ini bayi Ibrani, ketemu perempuan Ibrani, pasti mau selamatin, pasti ada maksud gitu kan. Tapi di sini kita bukan mau soroti itunya, karena firman Tuhan gak berikan arah lebih lanjut. Mungkin Musa juga jadi orang yang dibesarkan, kita
nggak tahu gitu ya, dibesarkan di keluarga Mesir, mungkin dia jadi merasa apakah dia benci sama keluarga barunya, apakah nanti dia kemudian jadi wah macam-macam ilmu psikologi bisa dipakai gitu ya untuk membaca Musa. Tapi firman Tuhan nggak berikan keterangan terlalu detail tentang hal itu. Yang dikatakan di sini adalah simply putri Firaun mengatakan, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Di sini kata ayat 8 mengatakan, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Atau mungkin terjemahan lainnya bisa dikatakan, pergilah. Satu kata yang begitu mengubah semua keadaan, pergilah. Dan di situ semua keadaan berubah. Justru ibu Musa yang memang harusnya jalankan kewajibannya, dia malah dibayar untuk merawat anaknya sendiri dan lain sebagainya. Ini sebuah pembalikan yang Tuhan berikan. Akhirnya kebijakan pembunuhan Firaun justru menghasilkan seorang figur yang akan dipersiapkan Tuhan untuk mengerti konteks Mesir dengan begitu dalam. Sebuah keadaan yang sudah tidak ada harapan, sekarang Tuhan ubah sedemikian rupa. Musa jadi seorang yang diselamatkan, bukan cuma diselamatkan, dia sekarang masuk ke dalam istana Firaun, ke dalam sebuah royal dinasti, ke dalam sebuah keadaan di mana dia jadi terpelajar, jadi mengerti banyak hal, jadi mengerti segala sesuatu yang ada diajarkan di Mesir, pendidikan tertinggi pada waktu itu, di dalam sebuah fasilitas yang paling baik yang bisa dia dapatkan. Dari sebuah keadaan paling rendah, sebuah bangsa budak jajahan, Tuhan bisa pakai untuk mempersiapkan sesuatu yang besar dalam menyelamatkan umat Tuhan. Akhirnya ayat 10 mengatakan, anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Di sini unik gitu ya Bapak Ibu. Putri Firaun itu menamainya Musa. Musa ini diartikan karena aku telah menariknya dari air. Artinya memang dalam bahasa Ibrani Mose itu ditarik dari air gitu. Tapi sebetulnya kita perlu bertanya, mana mungkin putri Mesir ini ngerti bahasa Ibrani gitu kan, aneh gitu ya. Seorang putri dari raja tertinggi sebuah bangsa tiba-tiba ngerti bahasa dari bangsa jajahannya, itu kan gak lazim sebetulnya. Kalau dalam bahasa Mesir, Musa itu mungkin ada serapan lainnya, artinya itu seperti dilahirkan oleh dewa gitu. Dewa, ada nama Mesir yang umum namanya Tutmose gitu. Nama umum di Mesir Tutmose. Itu artinya dilahirkan oleh dewa Tut gitu ya. Tapi sekarang ambil nama Mose ini, sepertinya ada gambaran-gambaran nama-nama Mesir. Tapi di sini justru Tuhan mau balikan keadaannya. Ini mungkin orang bisa anggap nama Mesir, nama yang dianggapnya merujuk kepada dewa Mesir. Tapi justru di sini pembalikan besarnya Tuhan lakukan di sini karena Tuhan pakai keadaan Mesir ini, keadaan yang dibesarkan di Mesir ini untuk Tuhan balikan keadaannya. Dikatakan ini namanya sebetulnya ditarik dari air karena Tuhan nanti akan menggunakan kehidupan Musa untuk membawa Israel keluar. Bahkan keluar pun nanti keluar membebaskan bangsa Israel dari laut Teberau yang dibelah dua. Seperti gambaran ditarik dari air. Semua gambaran yang Tuhan berikan di sini bukan kebetulan. Tetapi semua hal yang sepertinya tidak ideal. Semua yang berbau Mesir, berbau kejahatan, berbau dunia gitu. Tapi Tuhan bisa pakai mengubah semuanya untuk sebuah karya besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan umatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Semua hal kehidupan kita yang mungkin saat ini terasa dunia gitu ya, berbau dunia, atau mungkin ya ini simply pekerjaan kita, simply kita memikirkan studi kita. Hari ini mungkin Bapak Ibu belum memikirkan terlalu jauh keterlibatan dalam pelayanan, dalam gereja, dalam hal lain. Mungkin Bapak Ibu hanya memikirkan ya udah datang ibadah, selesai pulang, lanjutkan rutinitas seperti biasa, minggu depan datang lagi ibadah. Tapi percayalah di dalam semua itu Tuhan sedang bekerja juga. Di luar gereja maupun di dalam gereja, di semua tempat, baik di dalam Israel maupun di Mesir, baik di dalam gedung ini maupun di luar, baik di dalam pekerjaanmu, keluargamu, di gerejamu, pelayananmu, semua tempat Tuhan bekerja dan bisa membalikan semua, mempersiapkan segala sesuatu untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di masa depan.
kita diajak untuk melihat bahwa masa depan ini masih terbuka untuk semua hal yang Tuhan mau kerjakan. Masa depan ini masih terbuka untuk semua hal yang Tuhan mau kerjakan. Hari ini Bapak Ibu punya masa depan juga yang terbuka untuk semua hal yang Tuhan mau kerjakan. Tidak penting seberapa usiamu hari ini. Bayangin dari masih kecil sampai yang paling tua sekalipun yang ada di ruangan ini, yang mendengar firman ini. Masa depanmu masih terbuka di tangan Tuhan yang masih bekerja untuk menyuarakan sebuah berita bahwa Tuhan sedang menghadirkan kerajaannya di tengah dunia. Menghadirkan kerajaannya melalui engkau dan saya. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan di dalam sebuah sharing pelayanan doa momentum gitu ya. Ada buku-buku kecil yang Bapak Ibu bisa lihat di perpustakaan. Di perpustakaan itu ada banyak buku-buku seperti traktat-traktat kecil. Di situ seri bagaimana Pendeta Stephen Tong men-sharingkan tentang pelayanan. Salah satu yang saya pernah baca di situ, Pak Tong berkata, menjadi pelayan berarti menjadi orang yang mempersiapkan diri terhadap masa depan yang Tuhan mau kerjakan. Mempersiapkan diri terhadap masa depan yang Tuhan mau kerjakan. Kalau Pak Tong bilang belajar untuk melihat bahwa masa depan kita bisa dipakai luas. Maka kalau engkau tahu masa depanmu bisa dipakai dengan begitu besar, engkau tidak akan menjalankan hari ini dengan sembrono. Engkau tidak akan menjalani hari ini cuma simply hari ini. Engkau akan melihat hari ini adalah hari yang Tuhan persiapkan untuk hari depan. Engkau akan melihat hari ini adalah hari yang Tuhan sudah tentukan untuk signifikan di hari depan. Dan di situ ketika engkau tahu bahwa engkau belajarlah dengan giat karena masa depanmu dipegang oleh Tuhan. Masa depanmu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau mungkin kau masuk di dalam jurusan-jurusan tertentu yang hari ini merasa salah jurusan seperti yang saya pernah alami dulu, percayalah bahwa Tuhan pun sedang mempersiapkan itu menjalankan sebuah hal besar yang Tuhan akan kerjakan. Sampai hari ini saya juga gak tahu sedetil apa Tuhan mau bekerja lewat masa lalu saya. Tetapi sudah banyak hal yang saya rasakan. Satu persatu sedikit demi sedikit Tuhan persiapkan masa lalu saya. Hal paling kecil sedikit sekalipun Tuhan pakai. Dari bahkan pembentukan keluarga saya. Karakter-karakter orang tua saya yang sedemikian rupa. Ada karakter-karakter tertentu yang orang tua saya miliki. Tetapi ternyata saat saya hari ini melihat ke belakang. Tuhan pakai semuanya sedemikian rupa membentuk saya hari ini. Dan saya percaya itu juga yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita semua. Kita melihat dunia ini mungkin banyak hal yang merasa orang-orang di ilmu psikologi, sosiologi melihat banyak pembentukan masa lalu sebagai salah satu faktor yang penting yang sangat menentukan masa depan seorang anak. Bahkan banyak keadaan-keadaan anak-anak yang sekarang mengalami banyak pergumulan, kesulitan untuk beradaptasi dan bersosial. Banyak yang mengaitkannya dengan, ya mungkin karena dulu waktu kecil orang tuanya gak terlalu memberikan banyak ruang untuk bersosial dan lain sebagainya. Banyak keadaan tidak ideal di tengah dunia tentang pembentukan masa lalu, tentang apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu gitu ya, tentang apa yang terjadi di masa lalu kita. Tetapi di dalam waktu yang sama juga Tuhan sedang mengatakan bahwa masa lalu itu pun Tuhan bisa putar balik. Seperti Mesir, semua keadaan tidak ideal di Mesir, Tuhan putar balik sedemikian rupa dengan ajaib. Membuat masa lalu yang ada di Mesir, membuat keadaan yang begitu berat di Mesir menjadi sebuah keadaan yang Tuhan persiapkan untuk masa depan Musa. Demikian juga setiap kehidupan kita, masa lalu tidak ideal sekalipun Tuhan bisa putar balik, mempersiapkan kau dan saya untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau berikan. Kita melihat hari ini diselamatkan dari keadaan musuh. Bukan bicara tentang keadaan diselamatkan saja. Tapi ini pertama bicara tentang identitas. Yang kedua tadi kita melihat bicara tentang penyerahan total. Dan yang ketiga bicara tentang persiapan menuju pekerjaan besar. Identitas, penyerahan total kepada Tuhan, dan sebuah pekerjaan yang Tuhan persiapkan. Dan itulah juga yang kemudian Yesus Kristus akan alami.
Kita punya figur Musa, tapi kita juga punya figur Yesus sebagai Musa yang sejati. Musa diselamatkan dari air, dan di situ kita juga melihat Yesus yang diselamatkan dari teror Herodes, dan akhirnya dia diselamatkan dari banyak keadaan teror-teror dalam hidupnya. Tapi kemudian Musa juga yang dipersiapkan, kita melihat Yesus juga dipersiapkan. Akhirnya kita melihat sebuah puncak penentuan identitas Yesus di mana. Ketika dia dibaptis dan di situ dia dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus yang diberikan identitas sebagai anak-anak Tuhan sebelum dia menjalankan semua pelayanannya. Pembaptisan Yesus jadi titik awal di mana dia kemudian akan menjalankan pelayanan-pelayanan yang dia kerjakan. Kembali lagi, identitas ditentukan dari panggilan, bukan dari penampilan. Dan di situ juga setiap dari kita yang sudah diberikan identitas sebagai anak-anak Tuhan, itu menjadi sebuah titik awal di mana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Milikilah identitas yang Yesus berikan, supaya kita tidak terhanyut dalam semua hal yang dunia tawarkan, tetapi identitas yang Tuhan berikan sebelum kita bisa melakukan apapun, karena identitas kita ditentukan dan ditempatkan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami dari keadaan musuh-musuh kami, yaitu dosa yang begitu besar yang menghantui setiap kehidupan kami. Kuasa dosa begitu menguasai kami, tetapi Engkau menarik kami, mengeluarkan kami dari setiap dosa-dosa itu. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kami, walaupun kami sampai hari ini mungkin masih terus bergumul dan berjuang melawan dosa-dosa kami, mematikan dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan, karena kami mau menempatkan identitas kami bukan di dalam segala sesuatu yang dunia tawarkan, bukan di dalam segala sesuatu yang kami sukai dan inginkan. Semua itu berhala Tuhan, dan kami mau tinggalkan semua itu. Tapi kami mau tempatkan identitas kami di dalam Kristus, menempatkan identitas kami di dalam apa yang Tuhan mau berikan kepada setiap kami. Pakailah hidup kami, karena kami percaya Tuhan yang bekerja dalam hidup Musa, Tuhan yang bekerja dalam hidup Yokhebed, Tuhan yang bekerja melalui setiap kehidupan tidak ideal dalam kehidupan keluarga Musa, adalah Tuhan yang sama yang bekerja juga dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan kami, membalikan semua keadaan itu dan mempersiapkan kami untuk masa depan yang masih terbuka untuk Tuhan kerjakan di dalamnya. Pakailah hidup kami Tuhan, masa depan kami, seluruh apa yang kami akan lalui hari-hari yang akan datang. Dan pakailah hari ini, hari yang Tuhan berikan, hari ini lagi. Pakailah semua hari yang kami lalui, supaya Tuhan berkarya dengan cara-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan dan atas persiapan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.